Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita berdoa. Saat ini kami siap Tuhan. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya. Tuhan tolong kami sehingga biarlah kami boleh membaca dengan baik. Tuhan tolong kami supaya apa yang kami baca dapat kami mengerti dengan baik. Dan biarlah apa juga yang sudah kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Tuhan, Kau juga yang boleh menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau pilih, Kau tunjuk untuk boleh membaca dan menguraikan firman. Tuhan yang boleh menaruh perkataan-Mu di setiap bibir hamba-hamba-Mu, sehingga apa yang dikatakannya semua adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serepia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat-Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 19.
segenap bumi disinari oleh kehangatan-Mu. Karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Taurat-Mu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titah-Mu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun percaya. Karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Yang berpegang teguh pada Taurat-Mu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak bercela. Karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok.
Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan ketiga, pembacaan Injil, kita membuka Injil Lukas, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21. Injil Lukas, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara saudara di sini yang senang atau mempunyai hobi menonton film silat? Sama Pak, saya juga. Ketika saya masih kecil, saudara-saudara, papa saya itu sangat suka film silat. Film kungfu maksudnya ya, seri silat. Dan saya karena papa senang ikut terbawa dan ikutan nonton film silat. Dari yang namanya dulu tuh To Leong To, Siato Eng Hyong gitu ya. Waduh saudara-saudara itu ya paling menyenangkan. Dan papa saya itu dia tidak kerja di kantor, dia kerja di rumah dan saya suka menggoda. Waktu itu masih pakai video gitu ya, masih pakai video nyewa berseri-seri gitu ya. Nontonnya itu jadwalnya adalah malam hari saudara-saudara. Jadi papa udah selesai kerja, kami buka bengkel di rumah. Lalu malam-malam itu duduk bersama dan kami nonton film silat bersama-sama. Ya. Tetapi saya suka menggoda dalam tanda kutip kalau pulang sekolah saya dan kakak-kakak saya siang-siang suka nyetel film silat duluan. Saudara-saudara. Film silatnya disetel nanti si papa itu bolak-balik ke belakang. Ada aja alasannya. Ya, entar yang mau ke toilet,
nanti ngambil minum, ngambil makan, ada aja bulak-balik itu nanti dia mau marah. Kamu jangan setel malam-malam, kenapa sih? Gitu. Jangan setel siang-siang, nanti saja malam hari bersama-sama. Iya Pak, abis penasaran kan potongnya itu pas lagi bagian yang penasaran begitu ya. Maka mulailah terus dia nanti bulak-bulik, begitu malam setel ulang dia nanya terus, nanti gimana? Terusnya bagaimana? Terus seperti itu saudara-saudara. Tetapi saya tidak bicara soal film silat dalam pengertian cerita, jalan ceritanya. Ada satu hal yang menarik di dalam film silat. Kalau dalam sebuah keluarga atau desa atau kampung atau apapun, kalau tiba-tiba ada kuda yang datang, pejabat dari pemerintahan, dia bawa-bawa gulungan, begitu nyampe turun dari kuda, lalu dia mulai bilang, "Titah Kaisar," kira-kira apa yang dilakukan oleh masyarakat? Atau keluarga? Kalau yang sudah modern, yang tidak suka nonton silat, dulu nggak ada silat, pernah lihat Mulan? Pendetanya ketahuan suka nonton film rupanya. Film Mulan, kartun saudara-saudara. Begitu ada orang turun, pejabat pemerintah turun, dia bawa surat dan kemudian dia bilang, "Titah Kaisar." Kira-kira apa yang akan terjadi? Semua langsung berlutut, penggemar silat juga rupanya. Semua langsung berlutut. Lalu mereka langsung bilang, biasanya nih, long live the king gitu ya. Wah, panjang umur Kaisar, hidup Kaisar. Kira-kira mereka berani nggak menatap muka? Ngelihat ke si pejabat? Gak berani. Semua langsung menunduk. Semua langsung gemetar dan ketakutan. Kenapa? Karena titah Kaisar itu ketika dibuka itu bisa menentukan mati hidupnya mereka. Bisa menentukan apa yang akan terjadi dengan diri mereka. Jadi saudara-saudara, mereka bisa langsung begitu gemetarnya, begitu ketakutannya, mereka langsung tunduk, mereka gak berani angkat muka. Gak berani melihat pejabat pemerintah yang bawa kertas dan kemudian mengatakan titah Kaisar, bla 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 bla, ngomong dan seterusnya. Saudara, ada sebuah perasaan segan, ada sebuah perasaan takut, ada sebuah perasaan yang mungkin tidak bisa terbayangkan dalam pikiran mereka kalau sampai ada pejabat datang ke rumah mereka atau ke desa mereka dan membawa sebuah titah Kaisar. Saudara yang dikasih Tuhan, pemandangan serupa itu bisa kita bayangkan terjadi di dalam kisah Ezra. Kita lihat bacaan kita yang pertama. Kitab Nehemia, saudara-saudara, pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ezra nggak naik kuda, lalu turun dan kemudian mengatakan titah Kaisar. Tidak, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Ezra membaca beberapa bagian daripada kitab di halaman depan pintu gerbang air, lihat ayat yang keempat, saudara-saudara, maka apa yang terjadi di sana dikatakan semua orang itu bukan berlutut, mereka berdiri ya. Semua orang memperhatikan dan mendengarkan pembacaan kitab. Bayangkan, bacanya berapa lama? Ayat yang keempat dikatakan dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Saudara, saya ngebayanginnya kayak film silat tadi. Ya. Bahwa bagaimana mereka ketika Ezra kemudian berdiri dan kemudian diberikan kepada dia firman Tuhan, dan kemudian dia mulai membacakan firman Tuhan itu dari pagi sampai dengan tengah hari, maka dikatakan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka begitu antusias, mereka serius, dan mungkin juga mereka gentar ketika firman Tuhan itu dibacakan. Pertanyaan mulai muncul, kenapa? Kok mereka gentar? Kenapa kok mereka begitu serius melihatnya? Saudara-saudara, mereka serius melihatnya, mereka mendengarkan dengan begitu seksamanya.
bukan karena Ezra datang bawa kitab dan bawa golok di sebelah. Tidak, saudara-saudara. Tetapi mereka meyakini bahwa sabda ilahi itu, sabda yang dibacakan itu akan menentukan perjalanan hidup mereka. Akan menentukan baik buruknya hidup mereka, menentukan hidup matinya mereka. Begitu pentingnya. Selama kita memandang kitab suci, firman Tuhan adalah sarana Allah untuk menyatakan diri, sarana Allah untuk menyebutkan, mengajarkan kepada kita banyak hal, mengajarkan hal-hal yang baik untuk hidup kita, maka saudara, kita akan dengan serius dan hormat mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Pertanyaan mulai muncul lagi, biasa pendeta Angelin nanya melulu gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memandang firman Tuhan itu? Bagaimana cara kita memandang Alkitab? Bagaimana cara kita memandang firman yang disampaikan? Apakah kita seperti orang-orang dalam film silat yang ketika Tita Kaisar datang langsung gemetar, takut dan menaruh hormat sedemikian rupa? Ataukah seperti bangsa Israel yang ketika kitab dibuka dari pagi sampai siang lalu mereka dengan tekun mendengarkan dan memperhatikan? Sayangnya enggak, saudara. Sayangnya tidak. Banyak, saya tidak mau mengatakan Anda, tetapi kadang mungkin saya juga. Terkadang tidak serius. Terkadang tidak serius memberlakukan kitab suci. Terkadang kita tidak serius memperhatikan firman Tuhan. Ketidakseriusannya itu dari mana terlihat? Ketika jarang sekali kita mempersiapkan dan menyisihkan waktu dan tempat untuk membaca dan mendengarkan firman. Berapa banyak dari antara kita yang setiap hari boleh menyisihkan waktu untuk bersaat teduh, untuk membaca dan mendengarkan firman, berdoa bersama-sama dengan keluarga. Kalau semua seperti itu, kalau 100% orang Kristen membaca firman Tuhan setiap hari, duduk bersama mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama, oh betapa indahnya dunia ini. Tidak akan ada lagi pertengkaran dalam keluarga. Mau berantem lo lagi mau doa. Berantem siang terus bisa doa gak malamnya bareng-bareng? Rasanya sulit, saudara. Pasti kita akan berdamai dulu, baru bisa duduk bersama untuk berdoa dan baca Alkitab. Mungkin tidak akan ada perseteruan antara orang tua dengan anak. Mungkin anak-anak akan bisa berjalan dengan lebih baik di depan ketika setiap hari mereka membaca firman, mendengarkan firman dan berdoa. Terkadang kita lupa bagian itu. Terkadang kita lupa. Ketidakseriusan juga terjadi, saudara-saudara, ketika kita membaca firman tetapi otak kita nggak ada di sini. Mulutnya ngomong, telinganya sih dipasang gede-gede untuk dengar, tapi apakah Anda mendengar? Terkadang tidak. Kita sibuk melakukan hal yang lain, baca warta, main HP. Saya suka bercanda dengan anak saya atau kalau mimpin remaja atau pemuda, mari saudara-saudara kita membuka Alkitab dan Alkitab. Kenapa? Karena di handphone sudah ada Alkitabnya, jadi Alkitab dan Alkitab. Jangan-jangan ada Alkipad, karena adanya di iPad, kan begitu ya. Saudara-saudara ada di handphone baca Alkitab, handphone saya juga ada Alkitabnya saudara-saudara gitu ya. Tapi pertanyaannya yang Anda buka itu bagian Alkitabnya atau SMS-nya, WhatsApp-nya atau BBM-nya gitu ya. Atau Instagram. Oh iya baca Alkitab sih Bu, selesai baca Alkitab nyambung tangannya lanjutin ke yang lain, begitu kan ya. Kan Alkitabnya udah selesai dibaca. Jadi mari kita lihat bagian yang lain, udah ada yang hubungin saya belum nih? Ya, habis dari sini kita mau janjian kemana? Saudara gimana mau dengar? Bagaimana mau mendengar ketika telinga kita, mata kita, perhatian kita ditujukan kepada yang lain?
Tidak serius, saudara-saudara. Berbeda sekali. Berbeda sekali dengan Daud. Daud yang dengan sangat khusus, serius dengan firman Tuhan. Dengan Taurat Tuhan. Dia meyakini bahwa Taurat Tuhan itu segala-galanya. Dia mengatakan dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara, dia memandang betapa firman Tuhan, Taurat Tuhan itu begitu besarnya. Lalu kalau kita memandang itu menjadi besar, apakah kemudian kita memberhalakannya? Ya enggak juga. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya lalu kita memberhalakan Alkitab. Ini Alkitab kita jaga, kita simpan baik-baik. Sampai sebegitu simpannya kita taruh di lemari dan gak pernah dibuka, saudara-saudara. Begitu mau dibuka, oke, ada pendeta datang berkunjung, mari kita buka Alkitab. Oh iya tuh ada Alkitabnya, dibuka masih kretek. Kenapa? Karena gak pernah dibuka, saudara. Kan dijaga, dihormati ya. Saking dihormatnya ditaruhlah dalam lemari dan tidak pernah disentuh. Yang menyentuh hanya debu-debu saja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan memberhalakan dengan cara seperti itu. Ezra, kembali lagi kita lihat bacaan kita yang pertama, Nehemia 8, kita akan konsentrasi dalam bacaan yang pertama. Ezra kelihatannya adalah seorang ahli Taurat yang cukup handal. Kita lihat saudara bagaimana dia membaca Taurat itu, kemudian dia beri keterangan-keterangan seperlunya. Saya membayangkan baca Alkitab dari pagi sampai dengan tengah hari, kayaknya pegel juga. Tetapi orang bertahan. Orang bertahan mendengarkan dengan seksama. Mereka dengan serius menyikapi, lalu balik lagi bagaimana dengan kita, saudara-saudara. Begitu dipakai leksionari 3 bacaan, mulailah kita protes. Ini yang paling tidak terdengar di telinga saya. Dari Kepak, saudara-saudara, bukan pengadilan. Jangan khawatir ya. Bu, bacaannya panjang amat. Bu, panjang amat, banyak amat. Masih 3 kali bacaan, capek bacanya 4 sama Mazmur. Sekarang Mazmur ini nyanyikan gitu ya. Dulu masih dibaca bersaut-sautan. Aduh, capek sekali. Saudara-saudara, balik lagi itu GKI Kepaduri. Kalau di pengadilan Bogor enggak beda. Enggak tahan saudara-saudara suruh baca segitu banyak. Enggak tahan. Kita enggak mau kalau bacaannya panjang, kita lebih suka bacaannya pendek. Kita suka khotbahnya yang pendek. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau di GKI biasanya gitu ya. Ada penekan pendeta yang bilang, khotbah di GKI itu berapa menit saudara-saudara? Berapa menit Bu? 30. 30? Setuju? 20-30 menit. Pernah gak khotbah 1 jam? Gak pernah, kita coba ya. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau khotbahnya 1 jam, 1 jam setengah? Di kursi Anda ada pakunya langsung. Mulai gelisah. Mulai begini, sebentar-sebentar lihat jam. Lalu penatuannya kadang-kadang bikin kertas panjang-panjang, taruh kertas tulisan 5 menit lagi. Sudah lewat jamnya. Saudara, gak tahan. Gak tahan. Kita gak tahan ketika harus mendengarkan panjang-panjang. Kenapa? Karena kadang ada konsep di kepala kita betapa firman Tuhan itu sekedar datang. Oke, seminggu sekali saya ke gereja. Seminggu sekali saya dengar firman Tuhan, that's enough. Cukup. Khotbahnya juga jangan panjang-panjang ya Bu Pendeta, Pak Pendeta. Kadang saya kalau mimpin suka diingatkan. Bu, jangan panjang-panjang, abis ini masih ada acara gitu ya. Atau kadang-kadang yang khotbah Pendeta Angelin aja. Kenapa? Wah, udah bangga saudara-saudara, ada yang suka sama khotbah saya. Lalu dia bilang, soalnya kalau Bu Angelin yang khotbah cepet. Jadi saudara bukan karena khotbahnya bagus, tapi karena cepat. Paling banter 20 menit, kelar. Saudara-saudara pulang ke rumah, suami suka nanya, tadi berapa jam khotbahnya? 20 menit Pak, 30 menit cukup. Udah gak bisa panjang lagi, kagak tahu lagi mesti ngomong apa. Ya. Saudara gak bisa panjang-panjang, terkadang sulit.
Tetapi ketika kita melihat firman itu penting, bukan soal panjang pendek. Tapi apakah firman itu kita terima dalam hidup kita? Apakah firman itu berbicara dalam diri kita? Apakah firman itu boleh berbicara buat setiap kita dan mengubah diri kita? Saudaraku, ada seorang jemaat Tuhan. Selesai kebaktian biasanya salaman kan? Salaman lalu kemudian bicara selamat hari Minggu begitu ya. Kadang-kadang ada jemaat yang suka bilang, Bu makasih khotbahnya bagus. Tapi enggak ada berani bilang khotbahnya jelek saudara-saudara selama saya jadi pendeta gitu ya. Kalau jelek diem-diem aja, begitu bagus baru ngomong. Ya. Lalu saudara ada satu orang umat setiap kali dengar khotbah kebaktian pulang lalu dia langsung bilang begini. Pak pendeta ya bukan Bu pendeta jadi bukan saya saudara-saudara. Pak pendeta aduh khotbahnya bagus. Kalau si Bapak A tadi datang itu khotbah tepat sekali buat dia. Wah luar biasa, itu kena banget Pak Pendeta, itu si A berasa itu, wah tuh khotbah bener-bener deh. Si A saudara-saudara, minggu berikut dia datang ibadah. Lalu kemudian saudara-saudara pulang ibadah si orang yang sama kemudian bilang, Pak Pendeta khotbahnya bagus sekali. Tadi si B berasa tuh Pak Pendeta, waduh tuh si B kena banget deh dengerin khotbah Pak Pendeta, benar-benar luar biasa. Berikutnya si C. Berikutnya si D, pokoknya enggak ke diri sendiri saudara-saudara. Satu kali banjir. Saya enggak tahu di pengadilan banjir enggak. Kayaknya sih enggak tinggi di sini mas saudara-saudara. Ya. Gereja banjir artinya hujan sangat lebat ya. Sehingga banyak umat tidak bisa datang ke gereja. Tetapi orang ini rajin sekali dia datang ke gereja. Sendirian. Saudara datang sendirian. Cuk datang ibadah. Dilayani enggak? Cuma sendiri. Tapi ini si pendeta merasa gini, wah kesempatan. Tinggal dia sendirian. Gua khotbahin lo, lu cuman lo, enak bener dah ya. Jadi ini pendeta tetap menyelenggarakan ibadah dan dia khotbah khusus buat orang ini kan cuma sendirian. Gak ada orang kan? Berarti kan khotbahnya ditujukan buat siapa? Ya buat dia dong. Selesai ibadah lalu dia bilang, Pak Pendeta luar biasa. Saya sendiri Pak Pendeta tetap mengadakan ibadah dan khotbahnya luar biasa. Kalau tadi si A datang, si B datang, si C datang, itu khotbah tepat banget buat mereka saudara-saudara. Si pendeta cuma gini, mati gue. Capek deh gitu ya. Kenapa? Udah khotbah buat sendirian pun masih bilangnya itu khotbah bagus buat si A, si B, si C kalau dia datang. Apakah berbicara buat dia? No. Pertanyaan lagi buat kita, jangan-jangan kita sama kayak ini umat. Ketika firman Tuhan disampaikan, tetapi dalam bacaan kita tadi dikatakan, kata pembuka firman itu menegur. Firman Tuhan itu mengingatkan. Tidak semua firman itu menyenangkan. Betul apa betul? Harus betul jawabannya saudara-saudara. Ya. Tidak selalu firman Tuhan itu membuat kita, oh aduh anak Tuhan luar biasa. Betapa seringkali firman Tuhan itu menampar kita. Seringkali firman Tuhan itu membuat kita menjadi diam dan malu. Kenapa? Kok ya aku kena banget ya? Kok ya kena banget? Saudara, ketika firman itu disampaikan, apakah kemudian kita merasa, aduh ini firman bicara buat saya. Kalau bicara buat saya, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang ada kita salahin pendetanya, tuh pendeta nyindir gua kayaknya. Ya. Lain kali jangan dipanggil ya, karena dia nyindir-nyindir saya. Udah dikasih tahu tuh sama MJ suruh nyindir. Saudara lu apa yang terjadi? Atau kalau seandainya nggak ngomong gitu, aku nggak mau lagi ke GKI Pengadilan Bogor. Nggak enak khotbahnya. Nyindir melulu. Khotbahnya mukul terus, nampar terus, masih mending ke gereja lain saja. Yang tidak aku kena tersindirkan atau bahkan tertampar. Saudara-saudara, apakah itu yang kita lakukan? Firman Tuhan. Ketika kita membaca, marilah kita membaca dengan mata yang terbuka, telinga, pikiran dan hati yang terbuka. Sehingga biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada kita. Lalu kita dengarkan
Firman Tuhan itu penting. Membaca, mendengarkan juga penting. Saudara, mendengar dalam bahasa Ibrani itu shema, itu bukan cuma sekedar ada suara yang masuk ke telinga saya. Oke, saya dengar dan enough, selesai, nggak ada apa-apanya. Bukan. Shema dalam bahasa Ibrani, mendengarkan itu jauh lebih dalam. Apalagi mendengarkan perintah Tuhan. Tidak cukup cuma gestur tubuh, saya duduk diam, telinga saya buka lebar-lebar, walaupun saya nggak tahu pikirannya ada di mana, begitu ya. Nggak cukup cuma gestur tubuh. Mendengarkan berarti menaati, melaksanakan di dalam kehidupan. Mendengarkan firman Tuhan bukan cuma mendengar, tapi bagaimana kita juga boleh menjadi pelaku firman. Pelaku firman berarti firman itu boleh mendarah daging di dalam kehidupan kita. Dia boleh mewarnai seluruh watak kita, mewarnai seluruh karakter kita, mewarnai seluruh kehidupan kita. Saudara, ketika ini yang kita lakukan, ketika kita membaca dengan baik, mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang begitu indah, begitu mulia dan menegur kita, menguatkan kita, menjalaninya dalam kehidupan hari demi sehari, membaca setiap hari, terus mendengarkannya dan berdoa. Saya percaya hidup kita akan jauh lebih sejahtera. Sejahtera dalam pengertian bukan materi, tetapi hati kita boleh memiliki kedamaian. Apakah berarti nggak ada kesulitan dalam hidup? Oh, tetap ada, jangan khawatir. Ya, tetap ada, sakit mah tetap ada, jangan khawatir, saudara-saudara, tetap sakit kok nantinya. Ya. Tapi beda cara menyikapinya. Ketika Anda mengalami persoalan dan Anda melaksanakan firman Tuhan, persoalan boleh datang. Tuhan saya jauh lebih kuat. Saya akan bisa lebih mengatasi segala sesuatu karena firman itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sakit boleh datang, bukan mau nantangin sakit, tetapi kita akan menyikapi dengan cara yang berbeda. Tuhan menolong kita semua. Amin.